Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, majelis taklim Rawdatul Ilm, ya, bukan Rawdatul Atfal ya. Rawdatul Atfal itu TK. Rawdatul Ilm, Rawdah itu taman ilmu itu ilmu ya. Alhamdulillah, di 27 Sya'ban 1445 Hijriah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik keadaan, dan insya Allah juga suguhan terbaik dari Allah. Apapun yang panjenengan alami, maka itu bagian dari cara Allah menyayangi dan mencintai kita. Salawat salam semoga senantiasa teritikot biqalbi wa qaulil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, pirsa temanya apa buat hari ini? Giat menghidupkan bulan Ramadan. Kasudi? Giat menghidupkan bulan Giat menghidupkan Ramadan ya, bulan Ramadan. Ini ada bukunya, sendiri kan sudah dapat sebenarnya. Sudah dapat di grup sampun nggih. Sudah di-share di grup kata Bu Nur. Nah, begini Bu anunya sampelnya. Giat menghidupkan Ramadan ya Abdullah As-Salih. Tadi gak dibuka kayaknya. Oh, sama ibu udah dibuka. Ya sampun, saya bukakan aja nih. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, berkaitan dengan tamu yang akan segera datang kepada kita. Bagian dari hal yang berkaitan dengan adab, kesopanan, kesantunan, dan etika. Panjenengan kalau akan didatangi oleh tamu agung itu pasti sibuk. You know, kalau ada tamu yang mau datang ke rumah kita, katakan misalnya, Bun, ini Bu Khofifah mau nyambangi jenengan. Ya, Bu Gubernur, yang dulu gubernur, sekarang sudah biasa. Bu Khofifah mau mengunjungi rumah jenengan. Atau misalnya, Bu, besan jenengan mau datang dan mau nginep, maka panjenengan pasti berseni ruang tamu, gitu kan, bersihkan kamar, kamar mandi, menyiapkan suguhan terbaik, dan seterusnya. Itu padahal tamunya nginep berapa hari? 1 hari. Ramadan akan nginep berapa hari Bu dalam kehidupan kita? 1 bulan. 1 bulan bisa 29 atau 30 hari. Akan menginap 29 atau 30 hari, maka tentu persiapan kita menyambut tamu tidak main-main. Maka kalau ada orang yang jelang Ramadan tidak gugup, itu aneh. Harus gugup. Gugup untuk apa? Gugup nyiapkan amal terbaik kita. Jadi yang bisa kita suguhkan kepada Allah di bulan Ramadan yang akan datang itu kan menyiapkan Allah amal. Menyiapkan amal terbaik, sehingga sejak sebelum Ramadan jenengan sudah harus punya target-target. Bagaimana kemudian target yang harus kita capai di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini? Karena kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dibanding Ramadan-Ramadan yang sudah lalu. Ini akan menjadi Ramadan yang terbaik. Kalau Allah mengizinkan kula panjenengan sami berjumpa dengan Ramadan tahun depan, maka yang tahun depan akan menjadi yang terbaik dari Ramadan yang sudah lewat, termasuk Ramadan tahun ini. Bersebab kita berharap setiap waktu itu senantiasa memposisikan kita lebih baik dibanding waktu sebelumnya. You know, betul? Jadi kita berharap setiap ketemu dengan waktu baru, maka waktu baru itu senantiasa lebih berkualitas dibanding waktu yang telah lewat. Maka seperti apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat berkaitan dengan Ramadan yang dilewati atau Ramadan yang dihadapi?
Para bunda yang dirahmati Allah, agar supaya panjenengan dan saya menyambut Ramadan dengan benar, yang pertama cara pandang kita harus diluruskan dulu. Cara pandang saya, cara pandang kita semua diluruskan dulu. Bahwa Ramadan itu yang pertama dia adalah bagian dari cara Allah mencintai kita. Ramadan itu hadir bersebab Allah mencintai kita. Ya, Allah menyayangi kita. Bukan Allah pengen nyiksa kita begitu. Karena kalau kemudian cara paham kita tentang Ramadan itu Allah akan menyiksa kita, ya seperti kalimat Ustaz Darwis itu akhirnya nyambutnya dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Tekoman kau lemah, kau ini, kau itu. Itu cara pandang yang salah sejak awal dan itu berbahaya. Jadi kalau kemudian ada begini pun contoh ya, ini pernah saya sampaikan juga pada panjenengan. Kok kemudian datang halangan pada saat Ramadan, jenengan kan pasti kecewa. Gini betul. Jenengan datang halangannya pas Ramadan. Jenengan pasti merasa tidak nyaman. Gini betul. Pas jenengan pas hari raya Idul Fitri, besok mau sholat Id. Kemudian datang halangan, kan biasanya ada rasa nggak nyaman bener. Pada saat panjenengan umroh sudah ngambil miqat di Bir Ali menuju Makkah, di tengah perjalanan halangan datang, pasti nggak nyaman. Tetapi cara pandang kita begini pun, kita senantiasa berhusnudzon pada Allah. Ya Allah, apapun suguhan panjenengan pasti yang terbaik. Bahwa secara manusiawi kita kecewa iya, tapi ridho. Ridho ini sebagai takdir Allah sehingga tidak berpuasa, tidak sholat, tidak umroh bersebab datang halangan itu berpahala. Coba dengan bayangkan, berpahala. Jadi ketika kemudian datang halangan pas Ramadan, jenengan nggak bisa tarawih, nggak bisa puasa, nggak bisa pegang mushaf untuk baca Quran meskipun ini debatable, tapi panjenengan ridho, ya Allah saya memang kecewa dalam tanda petik. Kecewa itu aduh kok pas Ramadan ya halangannya, aduh kok pas tarawih pertama ya, aduh kok pas, tapi saya ridho pasti ini keputusan terbaik dari panjenengan buat saya. Maka ridhonya panjenengan sepanjang mengalami halangan itu 1 minggu berpahala. Kenapa berpahala? Karena panjenengan sedang menjalani apa yang diperintah Allah. Yang diperintah Allah bagi orang yang sedang berhalangan apa pun, tidak boleh sholat, benar nggak? Jenengan lakukan nggak? Loh maksudnya jenengan lakukan tidak sholat itu maksudnya? Kan kita nggak sholat, kita melakukan perintah Allah untuk tidak sholat. Melakukan perintah Allah, menjalankan perintah Allah itu kan ibadah, ya nggak? Meskipun hati kita tadi rasanya kurang nyaman, tapi saya ridho ya Allah, karena ini memang takdir panjenengan, saya terima dengan ridho. Dan saya akan mengikuti perintah jenengan. Tidak boleh puasa, saya nggak akan puasa ya Allah. Meskipun pengen, tapi karena engkau menetapkan saya nggak boleh puasa, saya akan mengikuti panjenengan ya Allah. Saya tidak puasa. Bukan berarti kemudian begini, pas mau Ramadan, tiba-tiba halangan datang, malah begini. Alhamdulillah gak puasa lumayan. Lah ini beda kalau ini kasus. Jadi harus ada rasa kecewa dulu dalam tanda petik. Kok kayak sok sholat ya pas Ramadan ada begitunya, tapi ridho. Tapi karena ini keputusanmu ya Allah, saya akan jalan. Jadi bukan justru kemudian alhamdulillah orang puasa lumayan ya gitu. Tapi benar-benar kita merasa ingin puasa, tapi Allah memerintahkan tidak boleh puasa, maka aku mengikutimu ya Allah. Cara pandang yang pertama. Yang kedua, mengilmui apa yang akan panjenengan hadapi. Ramadan tadi kan ibarat tamu bun ya. Ramadan itu ibarat tamu. Bun, kalau panjenengan punya besan, penting nggak mengetahui makanan kesukaan besan? Halo? Penting. Jadi mengetahui apa ya makanan kesukaan besan. Oh besan tuh nggak suka kalau kemudian melihat kucing. Sehingga pada saat besan nginep di rumah, kucing kita kandangin. Misal begitu, untuk menjaga beliau. Jadi penting untuk kemudian mengilmui tamu yang datang ini apa sih kesukaannya.
Ramadan yang akan datang kepada kita ini seperti apa sih? Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan yang datang pada panjenengan ini, satu, Allah menyebut sebagai Sayyidus Suhur. Rasul menyebut sebagai Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur itu tuannya para bulan. Tuannya para bulan. Berarti cara kita mengagungkannya, menyikapinya harus berbeda dengan bulan yang lain. Harus sangat berbeda. Yang kedua, Ramadan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa panjenengan dan saya. Berarti yang harus kita siapkan apa, Bang? Ada alat yang akan menghapus dosa. Yang harus kita siapkan apa? Sebanyak mungkin beristighfar. Sebanyak mungkin memohon ampun kepada Allah, bersebab ini adalah bulan ampunan, Sahrul Maghfirah. Jadi kita sudah nyiapkan apa-apa yang kita akan mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah pada pasangan hidup saya. Sambil kita ingat-ingat, ya Allah ampuni dosa saya pada anak-anak saya ya Allah. Ya Allah ampuni dosa saya pada kedua orang tua saya. Jadi benar-benar kita semua sudah nulis minimal dalam alam bawah sadar kita, di memori kita. Kita akan minta maaf pada Allah, khususnya di waktu-waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu dibukanya pintu langit, dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi untuk mengampuni dosa siapa saja yang mohon ampun dan mengijabah siapa saja yang sedang bermunajat. Maka waktu sahur itu adalah waktu yang paling mustajabah untuk minta maaf dan berdoa. Sehingga jangan sampai waktu sahur digunakan untuk hal yang sia-sia. Lihat TV yang hahaha, acara-acara sahur dan seterusnya yang kemudian menjadikan kita lupa. Ini waktu prime time. Kalau ada orang mau masang iklan pun di televisi, yang dipilih waktu apa? Prime time, jam 8 malam gitu kan. Itu waktu paling mahal untuk iklan. Kalau panjenengan mau mengiklankan sesuatu jam 1 malam, itu pasti murah. Karena memang orang pada tidur, nggak banyak yang lihat. Prime time-nya puasa itu pada saat waktu 1 sahur, 2 sebelum buka. Ini adalah waktu prime time panjenengan. Sehingga saya menyarankan panjenengan sudah punya list doa, sudah punya list permohonan ampun. Karena kadang ada orang yang merasa berdoa sekian sudah merasa kentean doa. Ada yang mengucapkan doa baru 5 menit, 10 menit sudah merasa kentean doa. Padahal penjaluk panjenengan kula sami menika kuwata. Keinginan kita itu kan banyak loh. Pengen anaknya jadi soleh, pengen anaknya jadi nurut, pengen anaknya dapat sekolah terbaik, pengen anaknya kelak bekerja di tempat terbaik, pengen anaknya kelak dapat jodoh terbaik. Benar nggak? Padahal itu cuma bicara anak saja, belum bicara pasangan, belum bicara kita ya. Pengen anaknya diampuni dosanya oleh Allah, pengen anaknya ketika kita meninggal nanti mendoakan kita dan seterusnya. Jadi karena permohonan kita banyak, coba di list. Untuk kemudian setiap waktu sahur dan sebelum buka kita mohon pada Allah secara sungguh-sungguh. Khawatirnya tadi itu baru doa berapa menit kemudian kita merasa aduh kok kentean doa ya. Dan ketika bermohon, doa yang paling diijabah oleh Allah adalah antara lidah dengan hati sefrekuensi. Karena doa yang tidak diijabah Allah adalah doa yang berasal dari min qalbin ghafil, dari hati yang lalai, dari hati yang tidak seirama dengan lisan. Lisan kita berdoa, ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang dermawan, anak-anakku anak-anak yang berilmu, anak-anakku anak-anak yang soleh. Tapi hati kita bilang, tapi katanya gak iso ini bapak nih. Jadi antara hati dengan lidah harus sefrekuensi. Jangan sampai hati kita meng-cancel doa kita, itu bahaya. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah, jadikan kami hamba yang istiqomah ya Allah. Dan jangan bayangkan tapi kita ya ampun istiqomah, gak usah minta saja istiqomah. Jadi antara hati dengan lidah seiring seirama frekuensinya. Demikian pula dengan permohonan ampun. Istighfar jenengan itu kan buahnya toh. Saya tuh kalau istighfar kadang saya rinci, meskipun kadang tidak harus begitu.
Kadang dosa-dosa yang saya merasa ini berat di hadapan Allah, saya mohonkan ampun, karena ini berkaitan dengan hati. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa saya ya Allah. Sambil membayangkan mungkin pernah menyakiti hati pasangan, pernah menyakiti hati anak-anak saya, pernah mendidik mereka dengan cara yang salah, pernah memarahi mereka dengan cara yang tidak tepat dan tidak benar, bahkan tanpa alasan. Ada bu orang tua yang marah dengan anak tanpa alasan? Di jalan ketemu dengan sesuatu yang ngeselin hati, kita nggak bisa balas karena mobilnya jalan meninggalkan kita. Jalan hujan-hujan, ada mobil lewat pas di genangan air, terus kita kena padahal mau berangkat tarawih. Apa yang terjadi? Jengkel, marah, tidak jadi tarawih, nyampe rumah melihat anak kita yang sedang berhalangan menstruasi nggak sholat, kita marah-marah. Pokoknya cari alasan supaya bisa meluapkan kejengkelan atau kemarahan. Karena setiap orang yang jengkel atau marah itu butuh katarsis, Bu. Cuman seringkali orang mengambil katarsis yang salah. Katarsis itu tempat sampah pembuangan energi negatif. Pernah nggak, Bu? Panjenengan jengkel? Pernah ya, marah? Kira-kira butuh nggak pelampiasan? Halo Bu? Sebenarnya saya nggak harus bertanya begini Bu ya. Saya tahu dari cara pandang panjenengan. Kita butuh, tapi seringkali kemudian tempat pelampiasan itu salah. Kadang hanya karena kita jengkel nggak bisa ngeluarin, anak melakukan apa, marahin. Ini yang kemudian menjadi poin-poin yang harus sangat kita perhatikan agar supaya masuk Ramadan tidak ada kalimat sia-sia yang kita keluarkan. Mau dengan pasangan, dengan anak, dengan siapa. Kalau di rumah ada pembantu, kalau di rumah ada orang tua, dengan tetangga, dengan siapapun. Bahkan ketika kemudian kita berhadapan dengan medsos hari ini, hati-hati. Karena bukan hanya komentar panjenengan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, bahkan sekedar like and subscribe gitu ya, jenengan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kok dulu seperti ini kok di like? Saya sungkan ya Allah, itu teman saya, padahal dia akan mempromosikan sesuatu yang Allah tidak ridho, misal begitu. Kemudian kita nge-like hanya karena sungkan, itu saja kemudian menjadi pertanyaan. Maka para Bunda berhati-hati benar kita selama Ramadan, sehingga di luar Ramadan kita benar-benar bisa mengaplikasikan. Yang keberapa tadi Bu? Bun? Ada dua, ada tiga. Tiga. Apa tadi tiga Bu? Kalimat saya. Mengilmui. Yang kedua. Kedua, mengilmui Ramadan. Mengilmui Ramadan itu berarti harus tahu gitu kan, Ramadan itu bulan seperti apa, waktu-waktu mustajabahnya di mana saja, apa saja yang menjadikan tamu kita ini jengkel, tamu kita ini marah, tamu kita ini tidak ridho, itu kan nanti akan kita bahas. Termasuk diantaranya qaul zur, kalimat-kalimat yang sia-sia, tidak bermanfaat, kebohongan, kemarahan, kejengkelan yang tertumpahkan, itu qaul zur. Yang barang siapa di bulan Ramadan ya, ada tamu Ramadan kemudian kita qaul zur, kalimat-kalimatnya itu azur, bohong, rofas, marah dan jengkel dan seterusnya untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, maka Kanjeng Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' atas. Barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan apa-apa yang tadi saya sebutkan ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kan gak enak, satu bulan cuma dapat lapar dan dahaga, tidak dapat pahala dari Allah. Bersebab apa? Qaul zur, kalimat-kalimat yang terucap menyakiti hati orang, gitu kan. Kalimat-kalimat yang terucap sia-sia, memprovokasi, kalimat yang berorientasi syahwat ya, dan seterusnya. Jadi mengilmui Ramadan, apa yang disukai Ramadan? Waktu-waktu mana yang paling mustajabah dari Ramadan? Apa yang kemudian Ramadan gak suka ketika saya memasukinya dengan ABCD? Itu menyambut tamu yang benar seperti ini. Jenengan mau nyambut tamu tadi besan itu ya. Gak suka kalau, gak tahu kalau besan itu gak suka gaduh-gaduh.
jenengan pas penyuka gaduh-gaduh banget. Ketika kemudian ada besan mau datang, panjenengan nggak tahu sukanya besan apa ya, jenengan tebak saja. Oh, besan itu sama dengan saya kok, sepuhnya kira-kira ya giginya itu sukanya yang gampang dikunyah. Oh, gaduh-gaduh. Maka jenengan belikan gaduh-gaduh terenak di Kediri. Pada saat disuguhkan, ternyata kita melihat dari bahasa tubuhnya menunjukkan kurang nyaman, karena ternyata besan kita anti kacang. Ada orang anti kacang? Samurai gitu kan. Sehingga ketika lihat gaduh-gaduh udah gak nyaman gitu kan. Waduh, salah menu ini kan. Jadi mendapati tamu itu harus mengenal siapa tamu yang datang, yang disukai apa, nggak disukai apa. Apalagi tamu ini nginep 1 bulan pun dalam kehidupan jenengan, berarti harus diperlakukan dengan cara terbaik agar supaya tamu ini akan membawa kebaikan panjenengan kepada tuannya. Siapa tuannya? Ramadan? Allah. Dibawa kepada Allah, ya Allah, sungguh tuan rumah yang menerima aku mengisi aku dengan sebaik-baik suguhan, menyuguhi aku dengan sebaik-baik suguhan. Masya Allah, kalau Ramadan tamu apa? Tuan rumah ini ya Allah, orang ini ya Allah jauh lebih sabar, jauh lebih tenang, jauh lebih terukur ketika memutuskan sesuatu, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kalimat yang tidak bermanfaat, menggunakan waktunya untuk kebaikan dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga berarti Bu ya. Yang ketiga. Yang ketiga berkaitan dengan apa keistimewaan tamu ini. Jenengan harus besok. Apa istimewanya tamu ini? Kalau tadi kan kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa. Istimewanya tamu ini disebut oleh Rasul dengan kalimat begini, idza jaa Ramadan, manakala telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup seluruh pintu neraka. Pintu surga itu pun sepanjang tahun ditutup, Ramadan dibuka. Dulu waktu saya masih kecil ya, masih SD SMP, itu kalau diajak bapak ke Surabaya naik bis Damri, turun Tunjungan, kemudian jalan lewat depan toko namanya Toko 6. Udah gak ada ya? Dulu Toko 6 itu ada, depannya itu ada popcornnya, buat popcornnya. Sehingga kalau pas lewat tuh baunya, AC-nya itu, freonnya itu sampai keluar, sampai pintu itu kan kita rasain nyaman. Kemudian bau popcorn itu, karena kami itu berasal dari keluarga miskin, lihat begitu itu wow banget. Gak bisa beli, gak bisa, tapi baunya itu sampai sekarang mungkin saya masih bisa merasakan aromanya. Kalau saya merem itu bisa merasakan aromanya. Itu saking kuatnya di memori saya. Cetok gitu. Rasanya dia tuh keren gitu. Ketika panjenengan lewat toko roti, yang di situ bukan hanya jual roti tapi juga memproduksi, itu pasti jenengan lewat itu baunya. Bahkan kadang setengah kita terbang gitu. Pintu surga di bulan Ramadan dibuka, Bu. Aromanya seperti apa aromanya? Aromanya itu akan jenengan rasakan nanti di tanggal 1 Ramadan. Saya nggak bilang hari apa nanti kepikiran ya. Tanggal 1 Ramadan gitu aja, yang penting 1 Ramadan. Jenengan memasuki 1 Ramadan, Bu. Pertanyaan saya, jenengan kalau tanggal 1 Ramadan, hari pertama tarawih, sebadah tarawih, melihat langit, merasakan sekitar, beda nggak rasanya? Beda banget. Rasanya itu, berkahnya itu luar biasa. Kalau saya itu membayangkan begini, ya Allah, tadi maghrib, sholat saya itu masih berpahala 27 kali lipat kalau saya berjamaah. Ketika masuk Isya itu kan, selepas maghrib kan sudah masuk Ramadan. Ketika masuk Isya, maka Isya saya ini perokaatnya bukan dikalikan 27, tapi minimal 270 kali 10 sampai kali 700. Nopo mboten keren gitu. Saya membayangkan sholat awal itu kadang sampai kudu nangis gitu ya. Karena bayangkan ini berkahnya saat ini sholat ini luar biasa ya. Setiap bacaan saya Bismillahirrahmanirrahim itu kan 19 huruf. Kalau di hari biasa kan kali 10.
sampai 700 kan. Ashrun ila sab'i mi'adzikir. Dari 10 sampai 700 kali. Kok bisa beda gitu, gimana Ustaz? 10 sampai 700, kok gak dipatok 10? Karena niat orang baca beda-beda, cara baca orang beda-beda. Ada yang baca basmalah dengan adab, ada yang tidak. Cara orang menikmati basmalahnya juga beda-beda. Itu menentukan apa? Level pahala. Ada yang dapat 190 pahala, 10 kali jumlah huruf 19. Ada yang 19 kali 30 kali 50 kali 100 sampai 700 kata Allah di bulan biasa. Bergantung apa lagi? Niat, adab membaca, cara membaca, dan seterusnya. Ada orang baca Quran itu wudu dulu, kan ada Bu ya? Ada orang baca Quran wudu sambil menghadap kiblat. Ada orang baca Quran wudu menghadap kiblat tertutup aurat meskipun dalam rumah. Ada orang baca Quran wudu tertutup aurat menghadap kiblat pakai bantal di atas mushaf untuk kemudian adab dan seterusnya. Kan begitu Bu ya? Macam-macam orang kan. Dan itu akan menentukan level pahala kita. Ada yang 100, 200, 300 sampai 700 bergantung. Maka ketika Ramadan kata Allah melalui Kanjeng Nabi, qala Allahu azza wa jalla, as-siyamu li, puasa itu buat saya kata Allah. Wa ana ajzi bi, dan aku yang akan memberikan pahala atasnya. Kalau pahala orang berbuat baik di bulan Ramadan, pahalanya dikalikan 10 sampai 700. Di luar Ramadan kata Allah, wa ana ajzi bi, aku yang akan memberikan pahala, bukan urusan angka saja. Ini pasti sangat istimewa pahalanya. Contoh begini, Bunda Susan mau ngasih hadiah Pak Susan. Pak Susan siapa? Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi. Oke. Bunda Susan mau ngasih hadiah spesialis buat Pak Didi. Hadiah spesial yang akan diberikan oleh Bunda Susan adalah Al-Quran. Kuota haji bersama dengan Bunda Susan plus di tahun 2026. Istimewa nggak dia? Istimewa. Sangat ya. Jadi Bunda Susan udah nabung sekian lama sampai kemudian daftar di sebuah biro berangkat haji bersama suami 2026. Kira-kira kalau hadiah itu sangat sangat istimewa, itu biasanya kita buat kejutan nggak? Kita jadikan kejutan nggak? Iya, nggak kita beritahukan. Kita jadikan kejutan. Tapi kalau kemudian saya memberi hadiah istri saya rujak cingur, itu kan nggak usah kejutan-kejutan gitu. Saya simpan-simpan dibungkus kado kan nggak usah begitu. Kalau rujak cingur. Tapi kalau kemudian hadiah istimewa, mungkin cincin permata macam-macam, kan jadi bungkusnya saja, caranya dan seterusnya. Ramadan itu bulan istimewa, sehingga Allah tidak mengatakan pahalanya begini-begini, enggak. Allah mengatakan wa ana ajzi, dan aku akan memberikan pahalanya. Berapa? Enggak dikasih tahu oleh Allah. Cuman Allah mengatakan yang akan membuatmu sangat senang ketika berjumpa dengan aku, yang akan membuatmu sangat wow ketika berjumpa dengan aku. Jadi kalimat Allah Subhanahu wa taala kagem panjenengan, Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Hadiahnya pasti mengejutkan panjenengan. Pasti mengejutkan kita. Di akhirat nanti kita mungkin delomong, person delomong. Melomo. Jadi malaikat itu ketika kita berbaris di mahsyar itu ya, hari dikumpulkannya manusia, malaikat itu membawa nampan berisi cahaya yang kemilau, dan itu adalah ujroh atau pahala bagi manusia. Maka banyak orang yang berpikiran, ya Allah, betapa beruntungnya orang yang mendapat pahala itu ya Allah. Dan ternyata malaikat itu berjalan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat menuju kita. Tapi kita masih merasa gak mungkin, ini pasti belakang saya yang dimaksud. Malaikat semakin dekat dengan kita, semakin dekat sampai di depan kita, kemudian diberikan itu pada kita dengan mengatakan, ini adalah indakum, ini adalah milik lakum bagimu. Kalau panjenengan lakunna, ini adalah pahala untukmu. Dan kemudian kita kaget melihat, pahala dari mana? Lalu sholat saya kadang kehilangan Allah, sedekah saya kadang masih ada riaknya meskipun sedikit.
Wow, apa-apa yang kemudian kita sampaikan masih ada ininya, masih ada ininya. Baca Quran saya itu kadang masih didampingi HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Notifikasi WA berbunyi ting. Kita buka dulu, aturnya taruh. Jawab. Allah jadi nomor sekian. Jadi ketika kemudian panjenengan dan saya merasa, ya Allah, saya ini menjadi orang tua juga banyak salahnya, banyak dosanya pada anak. Menjadi anak juga banyak salahnya pada orang tua, menjadi suami juga banyak salahnya pada istri saya. Nah kemudian pahala itu dari mana? Ternyata dari mana? Puasa. Tapi puasanya harus bener gitu kan. Qaul zurnya tadi itu dihilangin. Jangan sampai puasa itu keluar kalimat yang tidak nyaman orang mendengar atau membaca tulisan kita dan seterusnya. Kecuali kalau itu memang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi. Nggak boleh berhenti Ramadan. Bahkan Rasul itu perang Badar di bulan Ramadan, Fathu Makkah di bulan Ramadan. Bukan berarti tidak boleh membela kebenaran, tidak boleh meluruskan kesalahan, betul. Tapi dengan cara yang terbaik. Jadi cara melihat Ramadannya ya panjenengan dan saya, oh ini adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga. Aromanya kerasa banget loh kalau kita nanti hari pertama pada tarawih atau bahkan saat tarawih dulu aroma Ramadan, masya Allah indahnya nikmatnya itu kan. Itu karena surga dibuka. Wa bulikon abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup berarti menyulitkan manusia untuk berbuat buruk. Saya itu agak repot ini. Kipas yang nggak ngadep saya itu sumuh ngadep saya. Semoga Allah mengampuni saya. Sama-sama ini aja. Nggak usah diputar tapi ngadep saya dikit. Oh ada ininya. Di atasnya. Bantu nggak apa? Maaf ya. Ini kan kayak setir loh, di setir ini. Nah, ya. Mohon maaf, manusia itu gitu loh Bu, kadang rewel. Kasih hujan, ya Allah, hujan loh. Kasih suhu panas, manusia. Stop. Baik, nyampe mana tadi Bu? Nyampe sumuh ya? Mengenali tamu, bahwa Ramadan itu membawa keberkahan, sampai-sampai Ramadan itu disebut Syahrul Mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Syahrul Maghfirah, bulan yang dipenuhi dengan setiap hari di bulan Ramadan Allah mengentaskan manusia dari neraka. Artinya kalau kita belum dan jangan sampai dan jangan pernah ke neraka, maka Ramadan akan menjadikan kita terhalang dari Wabulikot abwabu al-wabunna wasufidatus sayakin, dan setan-setan dibelenggu. Setan dicancang, dikecrek, digembok. Tapi Ustaz, kok masih ada Ramadan orang yang tidak puasa? Padahal tidak berhalangan, dia laki-laki sudah balik, tidak gila dan tidak dalam keadaan sedang kehilangan akal, tapi kok tidak puasa. Itu saking pintarnya setan pun. Profesor Dr. Setan bin Iblis itu sepanjang 11 bulan sebelum Ramadan itu buka kelas-kelas kursus buat manusia. Untuk apa jadi setan? Manusia nggak merasa, mengikuti kursus-kursus tanpa terasa. Setan mengajari panjenengan dan saya untuk punya habit. Apa misalnya? Manusia diajari setan punya habit ngomentari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Sehingga tidak ada tetangga, sahabat, teman, saudara yang lolos dari lisannya, lidahnya. Ya. Setan ngajari, buka kelas ibadah. Sekolah tinggi ilmu riba. Orang kemudian ketika tidak riba merasa tidak nyaman, maka ketika masuk Ramadan meskipun setan sudah dibelenggu, dia sudah alumni sekolah persetanan. Sehingga untuk melakukan perilaku setan dia nggak harus digoda,
karena dia sudah menduduki posisi itu. Setan itu kan wujudnya jin dan manusia. Makanya di surah An-Nas ayat terakhir panjenengan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang berwujud minal jin nanti mas. Berwujud jin dan manusia. Berarti ada nggak setan yang berwujud manusia? Ada. Maka kalau Ramadan ada sahabat panjenengan, teman panjenengan, kolega panjenengan yang mengajak kita menggelincirkan diri, bukan tergelincir, menggelincirkan diri dengan perilaku-perilaku yang Allah tidak ridho di bulan Ramadan. Bah, nanti tarawih ya. Oh iya, insya Allah di mana? Di mana misalnya? Musola Syukur Mandi Serenggo. Nanti yang imami Ustaz datang, wah Ustaz gak seneng kalau Ustaz datang, imami gak enak. Apalagi orang akeh. Terus ceramah ya, aduh, boseni. Ini aja sudah hibah itu. Padahal ngomongnya apa ajakannya mau sholat tarawih banget, tapi sudah jadi hibah. Ya sudah kalau begitu sholat di Masjid Agung. Yang imami nanti Ustaz Nawawi loh, surahnya panjang-panjang, minimal sepertiga Al-Baqarah. Oh iya mbak, siap. Maka ketika kemudian berangkat ke Masjid Agung gitu kan, mulai ada lagi ngedubelnya itu, bukan imamnya tapi makmumnya. Balik ke rumah karek sini suka enak. Kol, karek sini kol, luar berkata ibu wah. Jadi ghibah itu dalam waktu apapun kita sangat gampang dan mudah digelincirkan oleh syaitan. Makanya pun hati-hati jangan sampai justru yang menjadi syaitan yaitu kita di bulan Ramadan. Teman sudah khusyuk, lidahnya sudah terjaga, kita mulai ngomong itu. Gimana sih? Nonton kursi ini sopo sih, menjadi sopo. Oh bu ini mbak tadi, alhamdulillah beliau mbak kalau datang selalu nomor 1 nata meja ini buat jamaah. Tapi lek nonton meja gak lurus wong. Ya mesti wong ini gak lurus wah itu kan bahaya. Jadi ini berarti memang sudah lulus, jadi apa? Lulus dari kursus tadi itu sebelum Ramadan. Sehingga pada saat Ramadan meskipun setan dibelenggu, setan dalam wujud jin, tapi orang seperti ini sudah menjadi bagian dari syaitan itu sendiri. Tapi jangan kemudian kalau ada orang bilang seperti ini jangan langsung noleh kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau menyinggung perasaan nanti syaitannya ketemu setan. Jadi para benda yang dirahmati Allah itu yang kemudian harus diperhatikan. Nah sekarang kita masuk pada produktivitas Ramadan melalui hadis-hadis dan ayat-ayat Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat agar supaya Ramadan menjadi produktif, apa yang harus kita lakukan? 1, memilih amal-amal sholih yang ditekankan di bulan Ramadan. Memilih amal itu harus pilih. Orang yang cerdas itu pasti memilih amal, nggak serampangan, nggak sembarangan. Tidak semua amal soleh dia lakukan, tetapi amal-amal soleh yang kemudian jika dia lakukan dia akan dapatkan kebaikan, mendapat kebermanfaatan, mendapatkan banyak hal yang luar biasa dari amal soleh. Contoh, panjenengan mau sedekah di bulan Ramadan kan pahalanya berlimpah loh. Rasulullah itu sedekahnya di bulan Ramadan seperti angin yang gebes, angin yang mengalir deras. Saking semangatnya beliau bersedekah di bulan Ramadan. Maka salah satu amal soleh dalam hal ini sedekah yang memiliki efektivitas tinggi dalam bulan Ramadan. Contoh misalnya, dibanding panjenengan harus, ini tidak dalam rangka mojo-mojo itu tadi. Di bulan Ramadan itu kalau orang mau berbagi makanan, kalau kita kirim di panti asuhan itu kan kadang double-double. Kadang-kadang, nggak selalu. Karena ada panti asuhan yang bahkan kadang nggak tersentuh bantuan yang seperti ini. Mungkin di pelosok-pelosok dan seterusnya. Tapi di beberapa panti asuhan itu saya lihat sampai numpuk-numpuk. Sehingga mohon maaf, anak-anak itu kadang makan itu sampai, karena dia bisa milih yang kotaan, yang bungkusan, yang
Karena lebih-lebih sehingga oleh pengurus panti dibolehkan untuk memilih. Akhirnya dijupuk sing enak-enak, yang lain gak kemakan. Kan jadi mubazir. Jadi ketika kemudian kita mau bersedekah, katakan misalnya makanan, karena prinsip kita, ya Allah, siapa yang memberi makanan orang yang berbuka puasa, maka dia akan dapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Saya itu kalau puasa pun di beberapa hari tertentu bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah ya, 9 Zulhijjah ya, puasa Arafah, atau 10 Asyura ya, 10 Muharram, itu kadang dikirimi jamaah makanan. Saya tuh gini, ini orang cerdas. Dia mau mendapatkan pahala puasa saya, istri saya, dan anak-anak saya dengan cara ngirimin makanan saya berbuka. Ini kan orang cerdas loh. Dia dapatkan pahala kami semua, tapi tanpa mengurangi pahala kami. Saya tetap dapatkan pahala puasa. Tapi orang yang tadi ngirimi itu dapatkan pahala yang lebih. Pahala saya, pahala istri saya, anak-anak saya. Sehingga ketika panjenengan pas mau berbagi makanan itu, lihat siapa yang dikirim ini ya. Oh, mungkin memang anak-anak panti pelosok yang tidak dapat itu. Mungkin orang-orang yang di jalan dan mereka harus segera berbuka. Contoh bunyi ya, bis, ada bis tuh. Bis itu kalau misalnya maghrib masih di terminal itu ya, pada penumpangnya masih banyak, mereka kan butuh makanan untuk berbuka. Dan kita berhusnuzon dari sekian banyak penumpang, paling nggak 80%-nya muslim berpuasa, sehingga berbagi dengan orang-orang seperti itu pasti sangat bermanfaat. Dibanding kemudian kita kumpulkan pada sebuah tempat yang di situ sudah banyak orang ngirimi, misal begitu. Tidak sekali lagi tidak selalu setiap panti asuhan begitu, betul ya. Tapi ada beberapa panti asuhan yang kadang itu berlimpah. Ketika panjenengan misalnya mau membaca Al-Quran, panjenengan mau berdoa atau bermunajat, panjenengan berdoa bermunajat ba'da sholat zuhur, mustajabah. Tetapi yang jauh lebih mustajabah adalah jelang berbuka atau di waktu sahur, sehingga doa di saat itu kita pol-polan sudah. Tidak kemudian doanya dipol nanti di waktu zuhur saja. Justru jelang berbuka dan saat panjenengan sahur tidak berbuka ini tidak memposisikan amal di posisi yang tepat, meskipun tetap berpahala. Jadi bagaimana agar supaya kemudian amal panjenengan efektif, efisien? Anak-anak pun, anak-anak ketika berpuasa di bulan Ramadan memasuki Syawal itu ya, namanya anak-anak seneng gak pakai baju baru? Senang, namanya anak senang. Maka ketika kemudian panjenengan ingin membelikan sesuatu yang membuat anak-anak itu nyaman, menyambut Idul Fitri dengan gembira atau berpuasa dengan semangat dan seterusnya, maka hadiah-hadiah itu menjadi hal yang urgent buat mereka. Rasulullah itu menyampaikan begini, di saat kami memasuki bulan Ramadan, maka para ayah itu disibukkan dengan membuat mainan-mainan yang akan dihadiahkan buat anaknya agar supaya mereka menyukai Ramadan, menyukai puasa. Jadi sebelum masuk puasa itu sudah kerasa rumah itu situasinya, karena sang ayah membuat mainan buat apa? Kok buat mainan buat apa sih? Sebentar lagi Ramadan, nanti bisa loh kamu buat mainan ini. Ya kenapa sih kalau dia sebentar lagi kita menyebut tamu luar biasa loh. Ya kalau kita melakukan kebaikan pahalanya banyak. Ramadan. Jadi anak sebelum masuk Ramadan itu sudah dapat energinya. Ibunya senang, bapaknya senang. Enggak sebelum masuk Ramadan ibunya senang. Beras-beras muda kabeh, lontong muda lewis. Jangan posoan itu mesti ini. Ini kan seakan-akan menjadikan puasa itu terdakwa dari atau atas naiknya harga. Seperti ini loh, posoan itu mesti ini. Sehingga anak itu merasa puasa itu selalu mendatangkan hal yang tidak menyenangkan di rumah. Mama ngamuk, ayah ngamuk. Mesti bosan, orang pun tidak dukung ini angel, dukung ini angel. Ini bisa jika masjid jadwal takjil bisa ini berat. Astagfirullah. Dan kalau begini gimana Bu Ramadannya? Jadi bagaimana kemudian panjenengan membawa energi Ramadan itu kepada keluarga? Ini salah satu ibadah yang panjenengan akan dapat pahala terus menerus.
Karena anak kita menjadi cinta ibadah. Yang anak kita kelak akan menularkan pada anaknya, cucu kita, dan kita terus dapat pahala. Menjadikan orang mencintai ibadah, menjadikan keluarga kita mencintai ibadah. Dan kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah menyampaikan tentang ini. As-sawli kata Allah, siang itu, puasa itu untukku, dan liso'imin farhatan, bagi orang yang berpuasa pasti akan mendapat dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan yang pertama saat mereka berbuka atau boleh makan lagi. Fitri itu iftar. Fitri berasal dari kata iftar yang artinya berbuka atau boleh makan lagi. Makanya Idul Fitri itu diberi makna oleh para pakar bahasa termasuk Prof. Quraisy Shihab. Idul Fitri itu berarti artinya kembali boleh makan lagi. Cuman kita afirmasi kembali pada fitrah, oke lah. Tapi makna bahasanya awalnya kembali boleh makan. Makanya sebelum panjenengan sholat Idul Fitri, sunahnya apa? Makan. Karena udah boleh makan lagi hari itu Idul Fitri. Maka sebelum sholat kita makan. Cuman kadang orang Indonesia itu makan selalu identik dengan nasi. Padahal sebelum berangkat sholat cukup kurma satu toples itu boleh. Kurma satu aja boleh, cuma kurma satu. Minum juga itu makan kan. Kita mendeklar hari ini saya sudah tidak berpuasa, itu namanya Idul Fitri. Dan kalimat Allah, orang yang berpuasa itu akan senang saat ketemu waktu bukanya. Meskipun jenengan ini majelisnya namanya Rawdatul Ilm, orang-orang yang senantiasa berada di taman ilmu. Ini ibunda-ibunda yang solihah seluruhnya, ibunda-ibunda yang mukminat seluruhnya. Tapi saya yakin bun, sehebat-hebatnya iman panjenengan semua, kalau pas puasa ketemu buka mesti senang, mesti. Ada pun yang tidak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kau maghrib tuh, aku sih kuat loh saya. Semuanya pasti senang tuh ketemu maghrib. Gini apa tuh? Saking cintanya jenengan dengan adzan maghrib, sampai-sampai yang pertama apal waktunya. Yang kedua, panjenengan sampai-sampai mencari adzan yang paling cepat di radio kan? Andika belum adzan, jangan selalu belum adzan. Dunia wis adzan nih. Kok masjid sebelah belum adzan, Istiqomah belum adzan? Iki mesti sing bagian adzan pukul dhisik. Kita sampai sultan tuh. Itu saking cintanya dengan adzan. Tapi saya kadang begini, Bu, ini cinta sejati atau sebenarnya ini cinta palsu ya? Karena kalau cinta sejati itu ya setelah Ramadan kita juga masih nunggu adzan maghrib. Namanya cinta sejati. Tapi kadang 1 Syawal, 2 Syawal tamu udah pada datang, maghrib teman-teman kita datang, adzan Allahu Akbar, kok bisa adzan? Kok cepet adzan? Ini kan jadi cinta palsu. Jadi farhatun inda fitri, kebahagiaan pertama orang berpuasa itu saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan kebahagiaan yang kedua adalah saat panjenengan nanti ketemu dengan Allah. Bersebab pahala puasa itu kita nggak akan pernah ngira, Bu. Oh ternyata puasa yang menjadikan panjenengan menomorsatukan Allah, menomorsetiankan yang lain. Panjenengan kalau puasa, meskipun jam 1 siang itu pernah lapar, karena nggak semua orang kalau puasa lapar, Bu ya. Jam 1 siang panjenengan pernah lapar, bahkan kadang saking laparnya terjadi halusinasi, lihat kecoa berjalan seperti kurma. Ada kurma besar seperti, ada kecoa besar seperti kurma majul. Dan peringatan saya jangan beli kurma produk Israel, Bu ya, ada 9-12 merek. Aduh, jangan. Mereka sudah menanam di tanah yang haram, tanah kita, tanah kaum muslim. Yang bekerja untuk manen kaum muslim, mereka jual dan mengambil keuntungan. Termasuk majul itu produksi Amerika dan Israel. Padahal saya itu suka, komponen gede. Tapi setelah tahu produsen, ya Allah, sudah saya bertobat dan makan ini lagi. Karena mengirim uang buat menghancurkan saudara-saudara kita. Jadi para bunda yang dirahmati Allah,
Nyampe tangan mana tadi ya? Kebahagiaan yang kedua ya, saat berjumpa dengan siapa? Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan agar supaya kita menjadi produktif di bulan Ramadan dengan mengisinya amal-amal soleh, Kanjeng Nabi dawuh dua kalimat yang sama hanya berbeda pada satu kata kerjanya. Yang pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kurung dengan sungguh-sungguh puasa, lidah puasa, mata puasa, telinga puasa, tangan dan kaki puasa. Puasa itu artinya apa? Asyam apa? Menahan diri. Menahan diri. Mata menahan diri untuk melihat hal yang sia-sia, apalagi yang haram. Telinga menahan diri untuk mendengar hal yang sia-sia, apalagi yang haram. Mendengar apa itu yang misalnya. Kemudian kita tahu ini kalimat ghibah, langsung kita menghindari atau mengubah pembicaraan. Ada orang pun kemarin awal puasa lalu saya ketemu sama Bu Ika, kan nggak ada Bu Ika atau Bu Ika? Oh ada, ganti Bu Aki saja. Saya ketemu Bu Aki. Ya Allah, padahal poso pun dandannya itu menor, sini biru, merah. Karena apa? Yang satu tahu, wah ini ngerasani nggak boleh, maka langsung dialihkan. Bun, yuk kita bicarakan yang lain. Siapa? Suaminya pun nggak sama saja. Itu pindah gibah itu ya. Pindah topik. Pindah topik. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sepanjang puasanya benar itu ya, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka jika ihtisab puasanya, iman wa ihtisab. Iman itu berarti panjenengan yakin Gusti Allah itu kan, percaya Allah melihat, memandang, percaya malaikat ya, rukun iman kedua mencatat kita. 3, percaya Rasulullah telah mencontohkan ibadah puasa terbaik. 4, yakin bahwa apa Bu? Kitab suci Al-Quran telah menggariskan puasa itu begini loh caranya. 5, hari akhir telah menanti kita dengan bekal puasa terbaik kita. 6, qada dan qadar, Allah menentukan apa atas puasa kita terima. Kok pas poso hawanya panas diterima? Jangan sampai ada kalimat poso-poso panas. Ini hamba yang tidak sopan. Karena apa? Yang menjadikan panas, dingin, sejuk adalah Allah. Berarti kalau keluar kalimat seperti itu menunjukkan kita protes pada takdir Allah. Mau puasa maghribnya jam 6 atau jam 6 lebih, kalau sekarang kan jam 6 kurang. Alhamdulillah ya Allah, di Indonesia itu nyaman. Maghribnya jam 6 kurang, bahkan mungkin nanti pas kita masuk tanggal 1 Ramadan sudah jam 6 kurang 10 masuk maghribnya. Sedangkan adzan subuhnya hampir setengah 5. Coba Bu, kan kita cuma berapa jam? 12 jam? 12,5 jam. Coba bayangkan kalau kemudian saudara-saudara panjenengan yang hidup di Rusia ya, hidup di Antartika, super itu sudah, itu uji nyali puasanya. Karena panjang siangnya bisa 19 jam. Saya pernah mengalami tragedi buka puasa itu seperti itu. Karena 1 jam mau berbuka dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, sudah 1 jam lagi mau berbuka, kita harus terbang ke Turki. Ya, ke Istanbul. Jadi bisa bayangkan, itu kan kejar-kejaran sama matahari. Matahari mau tenggelam, kita terus di depannya, itu kan nggak tenggelam. Jadi kita sudah senang, alhamdulillah 1 jam lagi kita berbuka. Kok langit padam terus ya? Sebelah ya Allah, karena setelah saya bayangkan petanya, oh iya, arahnya ke sana, arahnya barat utara. Jadi kalau kemudian kita di wilayah-wilayah seperti itu, Eropa Timur, kita merasakan benar-benar ujian puasa itu Masya Allah. Karena panjang siangnya lebih dibanding malam. Berbuka 3 atau 4 jam kemudian, berbuka 1 jam istirahat, tarawih istirahat 1-2 jam, sahur. Jadi di Indonesia itu Masya Allah nyaman nih.
Tapi ya nggak boleh dengan misalnya wah saya agar supaya bukanya lebih cepat jam 12 siang terbang menuju ke arah timur. Itu kan lebih cepat kita buka ya, kalau itu mempermainkan dalil hujah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, dosa-dosa panjenengan dan saya akan dihapus seluruhnya oleh Allah. Keren begini. Ini dalil atau hadis yang sangat indah kalau buat ini. Bahwa Kanjeng Nabi dawuh bilih panjenengan kula sami puasa siam mampu menahan diri dengan benar lidah, mata, telinga, hati bahkan. Ayo kita belajar Ramadan ini ngempet agar supaya yang namanya mata, telinga atau lidah itu tidak mengucapkan apapun yang bisa menyakitkan orang lain. Agar supaya apa? Sebab puasa Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah Masya Allah. Semuanya Ustaz, semuanya illa kecuali ada kecuali dosa yang itu kaitannya bukan dengan Allah tapi kaitannya dengan sesama manusia, nggak bisa dihapus puasa. Dosa yang berkaitan dengan hak adami, hak dengan sesama anak. Jadi kan anak Adam apa anak sinten? Anak orang tua kita. Nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dan kita tahu Adam alaihissalam itu tempat asalnya mana? Asalnya surga. Maka nanti kalau ada yang mengaku anak turun Adam, anak cucu Adam, kok pulangnya ke neraka, itu pasti salah nenek moyang. Harusnya kita pulangnya kemana? Surga. Maka agar supaya pulang ke surga, Ramadan ini jadikan jalan menuju surga. Namanya pintu apa? Pintu khusus orang yang puasanya benar di surga. Royan, Al-Royan. Pintu Royan adalah pintu orang-orang yang puasanya diterima Allah, akan dipanggil panjenengan. Bunda, rotutur ilm yang puasanya bagus, Bu Ika. Kalau Bu Aki tadi kan nggak masuk, Bu Ika yang mana? Lihat. Bu Ika khususan. Saya kadang itu pengen menghafalkan nama jenengan, Bu, agar supaya dua orang, tiga orang yang lain nggak ngirim. Cuma kan nggak ada absennya masalah di sini. Ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah akan dipanggil dari pintu royan. Ada orang yang dipanggil dari pintu sholat. Kalau sholat panjenengan dan saya bermasalah dari sisi kekhusukan, insya Allah bisa dihapus dosanya dengan puasa. Karena ini hubungan kita dengan masih bisa dihapus dengan puasa. Tapi kalau hubungan kita dengan manusia, kok panjenengan mundur pulang, katutan dompet sebelah, katutan dompet. Ya kan kadang ada yang sama loh. Siapa yang pernah mengalami itu ya? Jadi handphonenya sama. Kemudian langsung dimasukin. Sampai kemudian di rumah loh, kok handphonenya jadi dua. Wah, akhirnya kemudian dicoba handphone yang barusan dibawa tadi itu, nelpon nomor beliau, nomor sendiri. Baru tahu kemudian, oh ini miliknya, dikembalikan. Jadi kalau kemudian panjenengan dan saya misalnya katutan seperti itu, atau jangan kita atau contoh jelek, ada orang lain dulu ya, yang memang sengaja ngaji untuk tidak mendapat ilmu, tapi pulang dapat sandal balik. Jadi dia datang terakhir, melipir-melipir, pulangnya duluan. Ketika saya bilang, para bunda insya Allah sekarang kita masuk pada materi terakhir, dia pulang. Jangan pulang duluan sebelum jenengan. Ada sandal bunda-bunda yang dia incar sejak lama di toko gak bisa beli, di sini ketemu. Maka dia bilang alhamdulillah, berarti takdir Allah buat saya. Dia pakai pulang dan dikembalikan, maka dosa itu tidak bisa dihapus dengan puasa. Tidak bisa. Dosa panjenengan dengan anak kalau pernah mendolimi mereka dengan kata-kata yang menyakitkan meskipun anak kita tidak melakukan, jengkel dengan anak hanya karena apa? Mecah nih piring. Kemudian kalimat kita ngambrah kemana-mana. Wah, ibu sampai getung lahir nawakmu ya, sampai itu. Hanya karena gelas itu merupakan hadiah bupati. Digomuli kemudian dipecah sampai ibu hilang mendoki siji gak apa-apa. Kalau sampai mengucapkan kalimat itu, bun puasa berapa ribu tahun jenengan juga tidak akan diampuni Allah sebelum anak kita memaafkan. Kalau kita kemudian sudah minta maaf, mama minta maaf ya.
Dulu ucapan mama mungkin menyakitkan kamu. Anak kita bilang gini, Ma, itu terlalu menyakitkan saya, bahkan mungkin sampai kapanpun nggak bisa hilang, Ma. Mungkin saya nggak bisa maafkan mama, mohon maaf Ma ya, nanti saya akan nuntut di hadapan Allah saja. Waduh, berat. Maka hati-hati ketika panjenengan dan saya hubungan dengan manusia itu lebih berat, Bu. Hubungan dengan Allah itu enak, hubungan dengan Allah itu asik, hubungan dengan Allah itu keren. Karena Allah itu Al-Ghafur, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafir, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha memaafkan. Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Allah itu gampang nyepuro, gampang. Tapi kalau dengan manusia, hati-hati. Karena ketika kemudian mereka tidak mau memaafkan, nanti nuntutnya di mana? Wajar. Makanya kenapa sebelum puasa itu saya minta maaf sama anak, sama istri. Ibu saya kemarin telepon saya keduluan, minta maaf pada saya dulu, ya Allah Bu, saya sampai nangis. Saya anak ini banyak salah, orang nih, wong tua sih agak salah. Ibu itu nangis, saya juga nangis, minta maaf duluan. Nah, maka setelah itu malamnya saya minta maaf sama anak, saya minta maaf sama istri. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir, nah aku tidak tahu. Karena bisa jadi ini Ramadan yang ujung bagi kehidupan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah kalau sudah begitu biasanya tangis-tangisan. Artinya anak juga minta maaf pada kita, tapi jauh lebih indah buat panjenengan minta maaf pada. Untuk apa? Mengajari mereka. Untuk apa? Menanamkan keteladanan pada mereka. Untuk apa? Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, kalau saya sudah tua dan ketemu dengan anak kecil, maka saya berhusnuzon, anak ini masih kecil, dosanya masih saya sudah tua, berarti kumpulan dosa saya pasti minta maaf. Jadi rangkul, dicium kepalanya, doakan ayah, adikmu ini sabar, lapang hati, mendidikmu sebagaimana Allah memerintahkan, senantiasa berhusnuzon kepada kalian, kalian pun berhusnuzon pada adik. Masya Allah, indah. Setelah itu dengan istri, dengan suami, ya sepurane ini dompet sampai tak cukup. Tak dulu ya dompet sampai kok istri cuma 50.000, tak tambahi. Wah, itu istri keren ya. Tak tambahi bon-bonan perancangan sebulan ya. Nah kalau benar-benar sih ya. Baik, para bunda dirahmati Allah, seperti itu. Jadi dosa yang tidak diampuni meskipun dengan puasa, dosa apa lagi Bu? Antar sesama manusia. Hablum minan nas itu berat, hablum minallah itu ringan. Karena Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha penyayang. Kalau manusia, kadang untuk mendidik manusia satu saja itu butuh banyak orang. Ya enggak? Padahal untuk mengarahkan bebek 100 itu kadang cuma satu orang. Ya enggak? Bebek 100 tuh mengarahkan cuma satu orang, bawa tongkat semuanya ke sana, semuanya di sini. Untuk didik orang itu kadang satu butuh banyak guru. Karena saking ndabelke menungso itu ya, udah diberi oleh Allah potensi-potensi kebaikan tidak berguna. Baik, dari situ dulu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Ustaz, mau tanya itu nanti kita menghadapi bulan puasa itu bergembira ya? Iya Bu. Tapi kok perasaan saya bukan takut tidak bisa melaksanakan kayak sholat tarawih, tapi karena sudah tua kadang ngantuk Ustaz. Habis isya itu sudah ngantuk. Ngantuk. Iya, itu gimana Ustaz? Iya, yang pertama kalau kita sudah tahu sebabnya, kan sudah tahu sebabnya. Saya itu kalau mau sholat tarawih ngantuk. Oh mungkin jenis makanan yang kita konsumsi pada saat buka. Mungkin es-esan itu buat ngantuk jelas. Es yang manis-manis sih. Kalau minuman yang hangat atau minuman yang seger, bukan dingin tapi seger secara umum kan tidak buat ngantuk. Tapi kalau kemudian kita buka itu ya, satu kolak santan-santanan, ketambahan es yang manis-manisan dan seterusnya, ketambahan kemudian makan, rasanya
ngantuk itu sulit dihindari. Tapi kalau kemudian ngantuknya itu bersebab sakit tertentu, kan ada ya, maka diabetes atau apa. Dan diabetes itu pemicu ngantuknya salah satunya ya makan itu sebenarnya. Saya diabetes. Ketika kemudian saya makan itu ya, maka lebih mudah ngantuk. Makan gak banyak dikit, sedang, porsinya sedang gak banyak, sedang. Tapi kalau saya makan sedikit, insya Allah baru ngantuk. Makan sedikit, kemudian minumnya juga tidak dingin-dingin, tidak manis-manis, insya Allah baru ngantuk. Jadi yang pertama kita deteksi dulu, ini ngantuknya bersebab apa. Yang kedua, jadi khawatirnya Bunda tadi itu kan, engkau pas tarawih ngantuk. Tarawih itu kan sejatinya kalau tafsiran lughahnya adalah istirahat. Tarawih itu adalah sholat yang pakai istirahat. Kalau kita di Makkah Madinah pas puasa, itu kan panjang karena istirahatnya. 4 rakaat, 2 rakaat nih, 4 rakaat istirahat, panjang. Sampai kadang bisa saya gunakan jalan-jalan separuh masjid. Sholat lagi 2 rakaat, istirahat panjang. Jam 11 istirahat. Jam 1 bangun lagi, lanjutkan rakaatnya sampai witir. Sampai hampir subuh. Artinya apa? Ini memang sholat yang pakai istirahat. Di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi Bunda bilang tuh ya istirahat dulu, Bun. Berarti nggak tarawih di masjid, nggak, tarawih sendiri di rumah. Tapi kalau kemudian tarawih di masjid ya wajib mengikuti ritme masjid. Tapi kalau kita tahu kelemahan kita ini dan ini ya kita cari cara tarawih yang membuat kita nyaman. Tarawih 2 rakaat, istirahat dulu tiduran nggak apa-apa. Di Mekah itu jam 11, jam 1 saya bangun, baru dilanjutkan rakaatnya. Kadang imamnya ganti, kadang imamnya tetap. Jadi istirahat bisa minum, bisa makan, bisa baca Quran, bisa mendengarkan tausiah atau tausiah, setelah itu lanjutkan lagi. Insya Allah tidak ngantuk insya Allah. Seperti orang yang mau sholat Jumat. Sholat Jumat itu obat ngantuk paling dosisnya paling tinggi mungkin di Indonesia. Khutbah Jumat. Karena banyak khotib, karena saya tiap Jumat khotib gitu ya. Jadi tahu, apalagi kalau di instansi, saya itu baru khutbah mungkin 5 menit, itu 1, 2, 3 orang mesti ada yang sudah tidur. Sendeper. Bahkan pernah ada yang sampai lihat. Wah ini hebat ya pasti ini. Pasti kerjanya luar biasa gitu kan. Jadi kalau kemudian mau agar supaya tidak ngantuk sebelum sholat Jumat, ya dibuat badan itu fresh. Badan fresh dalam artian handphone ditaruh, kita sibuk dengan hal-hal yang kemudian menjadikan kita merasa nyaman. Kalau kemudian kita nyaman minum kopi, ya minum kopi. Kalau kita nyaman numut permen, ya numut permen. Kalau kita nyaman baca sesuatu, ya baca sesuatu. Pada saat kemudian kita khutbah bisa lebih fokus. Khutbah itu berapa panjang sih? Maksimal setengah jam. Bahkan sekarang khutbah itu selalu ada tulisan di mimbar itu maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit. Jadi itu pun masih ada yang tumbang. 15 menit itu tumbang, nggak bisa. Bisa jadi saking tidak menariknya cara mengkhutbahkan sesuatu. Bisa jadi memang dia sholat Jumat dalam rangka sekedar menggugurkan kewajiban. Di banyak tempat itu saya sedih pas khutbah, kemudian di luar itu banyak pegawai-pegawai yang masih begini. Nggak tahu buka apa. Sampai iqamah baru mereka menutup. Padahal ketika khutbah dan mereka lahun walaibun, maka mereka tidak mendapatkan apapun, kata Allah. Termasuk Jumatnya dia tidak dapat. Kadang sudah diingatkan oleh pembawa acara, handphone dimatikan, tapi dijual. Namanya manusia. Itu yang diingatkan harus panitia yang namanya Israel. Cetoy. Itu benda ini tidak apa-apa istirahat di rumah. Ibu saya itu di rumah. Ya, ibu saya memang sudah sangat sepuh, 81 tahun. Jadi beliau sholat di rumah. Jadi kalau pas 2 rakaat bahkan tidak sampai istirahat dulu baca Quran atau minum teh, dilanjutkan lagi. Kan minum teh tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu minum rendang. Rendang itu dagingnya. Jadi nggak apa-apa istirahat lanjutkan. Di Mekah kan begitu. Di Madinah juga begitu. Istirahat 4 rakaat istirahat.
Karena dulu kan Nabi itu sholatnya pun, jangan bisa bayangkan ya, kalau sholat malam, Al-Baqarah selesai, 1 rakaat loh pun, tambah 5, coba, 486 ayat saya nggak bisa mikir. Itu kalau saya ikut mesti geblak. 408, makanya kaki Rasul sampai gravitasinya nahan kaki terus sekian panjang lama. Jadi kan berdiri terus lama kan buka. You know, Kanjeng Nabi sepanjang itu. Lah para sahabat melihat banyak orang yang keberatan, maka rokaatnya dipanjangkan tapi bacaannya dipendekkan. Kalau Rasul 8 rokaat jadi 20 rokaat, tapi bacaannya jadi pendek. 36 rokaat bacaannya jadi pendek. 36, 38, 40. Ada 40 rokaat di Yaman bacaannya pendek. 40 rokaat bacanya pendek. Pendek itu ya Alam Nasr itu 40 rokaat. Kita itu kadang 20 rokaat plus 10 monceng pun buku tuh harus itu. Ya nggak apa-apa sih, asalkan jaga tumak nina, jaga kenikmatan sholat dan seterusnya. Tatuk-tatuk seperti ayam kata Rasulullah yang mematuk makanan. Kata Rasul, sholat lagi. Wa antum la tusolli, karena engkau belum sholat. Karena apa? Menjadikan sholat seperti mainan. Harusnya kan. Coba jangan bayangkan ada orang begini misalnya ya. Bu, panjenengan hafal doa ruku, apa doa ruku? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, doa ruku nggih. Pas panjenengan mau ruku, baca surah, kemudian Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim sami Allah. Coba bayangkan. Ini bukan doa ruku tapi doa sebelum ruku. Subhana Rabbiyal sami Allah. Harusnya doa ruku itu kan ruku dulu, baru dibaca. Rukuk dulu baru Subhana Rabbiyal Azim. Enggak, ini rukuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana terusannya? Itu bukan doa rukuk, doa sebelum rukuk namanya. Kalau Nabi itu kan saya lihat kadang ada yang sholat itu tangannya gini Ustaz. Kalau Nabi itu apa di tengah atau gimana? Seluruh hadis yang mengkisahkan tentang bagaimana Rasulullah SAW sholat, tidak kita temukan perbedaan kecuali di tengah. Cuman masalahnya tengah itu bisa di depan dada, bisa di bawah diafragma, bisa di depan perut. Semuanya ada dalilnya. Termasuk dalil yang melepaskan tangan. Jadi kan mungkin di Mekah kan sering lihat orang begitu. Allahu Akbar. Nah begini. Ada dalilnya. Tapi ketika kemudian begini, seret, nah, atau kemudian begini, kiri apa kanan? Jadi gini ceritanya, ketika saya konfirmasi ya kepada orang yang melakukan itu, sholat itu kan bukan hanya fisik, tapi hati. Pengennya beliau itu sejatinya naruh ini di hatinya, agar supaya hatinya ini tenang, tentram, diem untuk ngikutin proses sholat ini dengan nyaman. Allahu Akbar, ditenangkan hatinya, agar supaya tidak kemana-mana. Tapi apakah kemudian itu niru Kanjeng Nabi? Boten. Itu tidak jalur Rasulullah. Rasulullah gitu. Berarti tetap bisa di atas, bisa di diafragma, bisa di perut, atau bahkan sebagian di bawah perut. Semuanya ada dalilnya. Termasuk yang melepas tangan itu Imam Malik bin Anas ya, penulis kitab Al-Muwatta. Cuman Imam Malik itu pas melepas tangan bersebab memang tangannya tinggal siku sebenarnya. Karena beliau dihukum oleh sultan pada saat itu karena membela kebenaran, sehingga sholatnya ya tidak bisa begini. Sehingga oleh pengikut mazhabnya sebagian kalau sholat melepas. Ingatan bunyi. Kalau jangan takbir terus ikutan itu. Nggih. Jadas pada saat orang mau sedekah, kadang orang diputar itu keinginannya begini Bu. Sebenarnya tadi kan keinginannya baik juga sebenarnya ya. Tapi kalau ditanya apa itu niru Rasul, boten. Sehingga saya nggak berani melakukan. Sama dengan muter tangan. Sebenarnya dia pengen pada saat sedekah itu tangan ini langsung di depan gitu. Sehingga diputar dulu begini Bu. Nah, agar supaya yang depan itu kanannya. Padahal sejatinya begini kan bisa.
Tapi mungkin dia lah seperti ini, sehingga dia merasa ini gak sopan. Adabnya bukan begitu, adabnya kanan itu harus di ngaten Bu. Terus tidak ada kemudian perintah untuk memutar tangan, untuk melambai, untuk apa. Itu cukup. Ya sama dengan orang kalau Hajar Aswad itu kan, dia mau tawaf. Kan istilam itu kan, istilam itu memberikan isyarat, Bismillahirrahmanirrahim, dicium, selesai. Tapi kan ada orang macam-macam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngapain pakai gitu? Ya cukup begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak usah begitu. Langsung jalan. Jadi maksudnya orang itu macam-macam hari ini, unik-unik. Padahal Rasulullah itu membuat ibadah itu sederhana sebenarnya. Sederhana, simple. Jenengan mau muter Ka'bah 7 kali putaran tanpa baca apa-apa sah. Tapi kan sekarang kita itu seakan-akan harus ngapa? Putaran pertama doanya, putaran kedua Allah imanan dik wa bika. Panjang-panjang. Akhirnya orang itu stres belum ibadah. Ustaz, nanti kalau udah hafal gimana? Lu udah hafal nggak apa-apa, saya bilang. Ada orang stres belum ibadah loh. Karena bayangkan bukunya yang dihafal buahnya. Saya bilang jenengan nggak baca apa-apa sah. Jenengan dengarkan suara saya saja mengaminkan sah. Jenengan doa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa sah. Masa orang mau tahu jadi stres? Ustaz, saya belum hafal Ustaz. Nggak apa-apa Bu, tapi belum nggak apa-apa. Karena sudah mendapat informasi dari beberapa orang, awas loh kalau tawaf nanti harus baca ini putaran pertama, putaran kedua. Yang ngasih siapa? Rasul nggak pernah baca itu. Tapi baca itu boleh nggak? Boleh, boleh. Baca doa-doa apapun yang tertulis boleh, baik, boleh dan baik, berpahala. Tapi tidak baca apa-apa, tidak apa-apa. Baca subhanallah, tidak apa-apa. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, tidak apa-apa. Hafalnya cuma sapu jagat, doa sapu jagat, tidak apa. Jadi banyak umat hari ini tuh stres berat beribadah itu karena buahnya yang harus diubur rampingnya itu buah. Padahal Kanjeng Nabi sangat sederhana dalam ibadah Allah. Termasuk tarawih tadi itu. Kita boleh istirahat dulu, boleh ya makan, minum. Ngapain Bunda? Wonten malih? Iya Bunda. Saya mau tanya, ini biasanya kalau di kampung itu kan ada masjid, musola kan bisa ya. Nah, pada waktu mau buka puasa itu biasanya keluarga saya itu kan minum dulu, terus habis itu sholat. Nah, pada waktu mau sholat itu dimasuk sana itu akhirnya terlambat. Hampir selesai. Terus disuruh lagi yang mau sholat sebelah. Nah, waktu mau sholat itu nunggu adanya selesai semua apa maghrib yang pertama tadi? Sholat itu menunggu masuknya waktu. Adzan itu tanda, adzan itu isyarah. Tapi kalau kemudian waktu sholat itu kapan Ustaz? Waktu sholat adalah ketika masuk waktunya. Misal di tempat saya ya, Manis Rembuk. Di beberapa tempat kan adzannya jam 4 sore pun kalau asar. Apakah kemudian saya harus sholat asar nunggu adzan? Boten. Ketika masuk waktu sholat asar jam 3 kurang 5 menit ya sudah, saya sudah boleh sholat. Tapi kalau kemudian sholat di masjid A, masjid B itu ditandai dengan adzan di sana. Tapi kalau kita mau sholat tidak harus nunggu adzan, tapi masuk waktu. Kalau nunggu adzan kasihan saudara-saudara kita di Meksiko, di Brasil, di Copenhagen kan nggak ada adzan. Pas waktu mau sholat itu kan adanya masih saut-sautan antara sholat sama masjid belum selesai. Nah, ketika adanya belum selesai kita sholat sudah selesai sholat. Mau sholat itu biasa tidak, karena kan ada yang bilang kalau adzan itu hentikan semua kegiatan. Ini Bun, kalau saya di Masjid Agung ya, maka saya harus mengikuti aturan di masjid itu. Dari mulai adzan saya ngikuti masuk waktu, misalnya adzannya Masjid Agung untuk subuh 4.20 adzan atau 4.25 Bun ya. 4.20 sebenarnya masuk subuh. Misal 4.25 adzan. Boleh nggak saya sholat sunnah qobliyah subuh di Masjid Agung? Saya di dalamnya. Qobliyah subuh, nggak boleh. Karena saya sudah masuk di Masjid Agung, berarti saya harus mengikuti aturan di situ. Aturan di situ sholat qobliyah subuh itu kan setelah adzan sebelum sholat subuh. Ya sudah, berarti saya menunggu adzannya, adzan baru saya sholat.
Tapi kalau saya di luar Masjid Agung, rumah saya di sebelahnya di luar, tapi pun saya nggak ngikutin itu. Saya ngikutin waktu kota ini, waktu Indonesia ini, bukan ngikutin waktu. Jadi sudah apa-apa jenengan sholat itu sudah bukan adanya kita, istilahnya begitu, Bu. Adan kita ya adan di waktu kita sholat kalau mau. Cuman kalau sholat jamaah sendiri itu kadang ada adan atau langsung iqomah boleh. Kadang ada adan iqomah, kadang langsung iqomah boleh. Kalau sholat keluarga loh nih, sebaiknya memang ada adannya. Tapi kan adan kita masuk waktu kita. Terus betul nunggu, kalau nunggu wah adannya kapan selesai? Saya itu kalau pas ngajar kemudian waktu duhur itu Bu ya. Adan pertama saya bilang ini di stop dulu nak ya. Kalau saya main mahasiswa saya juga nak. Di stop dulu nak ya, dengar suara adan. Kalian jawab dapat pahala loh, saya bilang gitu. Udah kita diam. Setelah itu saya ngajar lagi lah. Ketika saya ngajar ada adan berikutnya saya sampaikan ini bukan adan kita, karena kita sudah berhenti di adan yang pertama tadi. Terus jenengan ngikutin adan yang mana? Gitu Bu. Kecuali kalau kita di dalam sebuah masjid maka kita harus ngikutin di masjid itu. Tapi kalau kadang masjidnya telat, Ustaz, gimana? Tetap ikuti yang di masjid? Panjenengan di dalam masjid? Ya. Iya. Kalau kita dalam masjid loh, maksudnya sholatnya? Iya. Iya. Sholat qobliyah subuh itu. Kalau kemudian kita sholat tahiyatul masjid dulu, nggak malah jenengan boleh sholat qobliyah, sunnah qobliyahnya di sini, di rumah. Iya. Malah boleh di rumah dibanding di sana. Jadi sholat dulu di rumah, kalau biasa begitu Bun ya. Sholat dulu di rumah, setelah itu nyampe sana tahiyatul masjid. Sambil nunggu, nggih. Enggak, kadang ini adanya di masjid itu agak telat gitu Ustaz. Tapi yang di lainnya sudah, berarti kita berpedoman pada yang masjid di tempat masjid. Kalau jenengan di dalamnya iya. Kalau di dalamnya. Termasuk kalau kita pas perjalanan jauh, kita agak buru-buru, tetap harus ngikutin yang di situ ya? Atau kita boleh sholat dulu? Kalau kita sholat dulu dengan tim, bukan apa Bunda. Kita sholat sendiri. Kalau saya dengan rombongan, misalnya di sebuah tempat ya, biasanya cenderung kita sholat rombongan. Itu berarti waktunya waktu kita. Waktu kita ada teman yang di masjid itu, walaupun di masjid itu dalam keadaan azan, nggak apa-apa. Istilahnya ngaten Bunda. Jangan pas adzan kemudian kita sholat, ya jangan. Artinya dari sisi adab menikah nggih mboten saya meskipun hukum boleh, secara hukum boleh. Terus misalnya masjidnya adzan, kemudian teman kita suruh ngomati. Istiadani sedang komatono, teman kita ngomati kemudian kita sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita memang menyengaja ngikutin sholat di situ, yang ngikutin aturan kita. Tapi kalau kita dengan teman-teman sendiri, biasanya kalau saya sih dengan teman-teman sendiri, kita sholat kemudian dikomati, atau sebelum komat misalnya kita sholat dulu qobliyah subuh, eman-eman gitu, kita sholat dulu baru jamaah. Kalau kita bisa lihat loh Bunda, kan kadang ada jam yang menunjukkan bahwa sholatnya memang masih, atau komatnya masih 10 menit ya. Padahal kita harus buru-buru. Ngaten Bunda ini. Terus diperbolehkan kita sholat sendiri. Yang tidak boleh itu ketika masjid itu sudah sholat, kita bentuk sholat sendiri biar lebih cepat, tidak boleh. Jadi misalnya masjidnya sudah sholat subuh, kita datang pada saat di sini sudah sholat subuh, bahkan udah rakaat kedua ya. Maka kita nggak boleh kemudian sholat sendiri, kecuali kalau di situ sudah berakhir kita sholat. Tapi kalau sholat 2 jamaah di satu tempat yang sama menjadi tidak boleh. Wajib ngikutin yang pertama. Itu begini. Ustaz, kalau misalnya sudah masuk waktu, Gitu. terus kita dalam perjalanan gitu loh Ustaz, sudah masuk waktu, kita masuk masjid, ternyata masjidnya belum ada, itu enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Saya sering begitu di masjid mana harusnya ini udah asal jam 3, kok udah ada kita tunggu lama, ya sudah kita sholat sendiri sama teman. Karena kita nggak tahu kebiasaan. Ada, sering. Nggak ada juga satu. Bahkan di situ kadang nggak ada. Langsung paman. Petugasnya mungkin dan ya saya dengar ada yang di lainnya di sholat. Karena yang sama yang punya masjidnya itu ditugaskan kepada santrinya. Kebetulan santrinya itu kan kalau sudah hari-hari begini itu kan banyak kegiatan, terus banyak yang bangkong gitu loh, akhirnya nggak bangun ada. Jadi
diadani sama orang lain tidak boleh. Akhirnya Nggih. Ya sholat aja, Bun. Langsung sholat aja. Artinya itu kesalahan bukan pada kita yang mengikuti syariat, tetapi pada pola yang ada di masjid tersebut. Seperti tadi ada masjid yang kalau asar jam 4 ya. Kalau kita jam 3 sudah masjid sholat. Ngaten nggih? Baik, kita tutup dengan doa mendangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin, sahil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balighna ila Ramadan. Allahumma ya Allah anzil ilaina istiqamah fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.